Selamat Hari Sabat kepada kita semua. Salam sejahtera dari Kampus Unai kepada distrik tadi salah sebut saya di Kediri apa ya, Pak? Jember. Jember, maaf, Jember. Ya, kepada jemaat Jember, distrik jemaat Jember ya, Jember. Boleh saya tahu Pak Daniel berapa jemaat yang bergabung di distrik ini? Ada 8 pendeta. Oke, 8. Terima kasih banyak atas undangannya untuk bisa berbagi tentang pengalaman bersama dengan Tuhan. Kepada Penatua Distrik Jember, salah lagi saya. Benar pendeta, benar. Jember ya, ya Distrik Jember atas undangannya. Dan terima kasih kepada para hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi. Saya tahu pengalaman daripada hamba-hamba Tuhan sebagai pendeta, baik pendeta muda, pendeta yang sudah jurapi, pasti pengalaman itu lebih kaya dibandingkan dengan pengalaman saya pribadi ketika melayani di Unai kan gitu. Karena pengalaman pengembalaan itu ya sangat unik. Pendeta Daniel sangat unik pelayanan itu kan. Dan banyak yang bisa mendekatkan kita lebih dekat kepada Tuhan. Dengan kita melihat semua anggota kita bertumbuh dan semakin dekat dengan Tuhan, ya akhirnya pendeta pun bertumbuh. Tapi ada juga bisa sebaliknya. Kalau kita lihat anggota kita tidak bertumbuh, akhirnya pendeta pun tidak bertumbuh rohaninya karena dia terlalu banyak menghadapi masalah di gereja gitu. Ya, apalagi kalau dalam bulan-bulan terakhir di dalam minggu atau minggu-minggu terakhir tahun pemilihan kan gitu. Ya, sini pergumulan kita sebagai hamba Tuhan kan gitu. Tapi itu semua akan membuat semakin dewasa kita, semakin dekat kepada Tuhan. Ya, saya punya pengalaman sebagai pendeta ketika itu Adrian, Bapak itu belum pernah mengembalakan jemaat yang kecil, langsung besar-besar semua gitu. Jadi belum ada pengalaman dari Unai kan gitu. Jadi sudah yang saya gembalakan adalah semua sudah tahu semua itu firman itu. Ahli Taurat semua lah. Ya waktu itu. Jadi saya juga bingung bagaimana lah ini. Tapi ya semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin Tuhan memberikan kepada kita akal budi dan bijaksana dan semakin bertumbuh ya. Dan walaupun sudah seperti ini sekarang masih perlu bertumbuh kan gitu. Ya masih perlu pertumbuhan di dalam rohani. Jadi terima kasih kepada penatua jemaat distrik Jember dan kepada para hamba-hamba Tuhan yang telah mengundang saya untuk membagikan firman-Nya pada hari Sabat ini. Dan terima kasih kepada semua jemaat dan semoga kehadiran saya secara pribadi dan penyampaian firman ini menjadi berkat bagi kita pada hari Sabat ini. Kepada host boleh saya masuk? Sudah bisa kelihatannya? Sudah pendeta, tinggal diperbesar. Oke. Oke. Terima kasih ya. Sudah kelihatan? Sudah.
Oke, saya berikan dulu berita tentang UNAI dulu sedikit ya. Berita tentang UNAI sejak berdiri tahun 1951. Apa sih yang terjadi kepada UNAI terhadap alumninya ini ya? Ini saya buat di dalam per 10 tahun ya, 10 tahun. Dari tahun 1951 sampai 1960. Jadi 10 tahun, alumni UNAI itu hanya 173. Dan mungkin ini alumni ini sekarang tidak ada lagi di tengah-tengah kita, mungkin sudah ya mungkin 1-2 walaupun masih ada. Ya. Lalu dari tahun 1961 sampai 1970 ya. 70 sudah bertambah dia 272. 272 dan dari tahun 1971 sampai 1980 bertambah 878. Dari tahun 1981 sampai 1990, saya bahagian daripada alumninya ini di tahun ini, karena tadi dibacakan oleh moderator tahun selesai tamat tahun 84 dari UNAI. Jadi bertambah alumninya menjadi 1.317. Dari 1991 sampai 2000 ya, 2000 bertambah alumni UNAI itu 2.138. Dan dari 2001 sampai 2020 bertambah alumni UNAI menjadi 3.686. Kok salah-salah? 3.686. Dari 2021 sampai 2020 sampai kemarin ini, sampai tahun lalu. Ya, tahun lalu bertambah 5.145 dan target kita UNAI menargetkan nanti mulai dari tahun 2021 sampai 2030 akan ada alumni UNAI itu bertambah 6.979. Jadi alumni UNAI itu sekarang secara keseluruhan kurang lebih sekitar 14 sampai 15.000 alumni. Itulah sedikit gambaran daripada alumni UNAI yang sudah wisuda. Apa-apa saja sih yang sudah terjadi di kampus UNAI? Ya, saya berikan sedikit, ada hal-hal yang baru ya, yang baru yang dicapai oleh UNAI per 2021 ini. 2021 semuanya pernah kita mendapat suatu ranking ya, 2020 ini. 2020 akhir ini. Ini Universitas UNAI menempati peringkat 7 dari 5.877 perguruan tinggi di di Indonesia. Dalam kategori apa? Kategorinya Learning Management System, ya, perguruan tinggi. Jadi di dalam pembelajaran masalah pelayanan di dalam garing, dalam pelayanan pembelajaran melalui Zoom atau garing. Jadi kita mendapat angka 7 diberikan oleh pemerintah. Rupanya banyak yang bermasalah kemarin di dalam pelayanan pembelajaran itu. Tetapi kita UNAI sudah leading di dalam memberikan pelayanan pengajaran di dalam garing itu. Dan nanti pada semester yang akan datang ada lagi kegiatan yang akan muncul dalam pembelajaran di UNAI. Kita sebut namanya hybrid. Ya, hybrid itu artinya ya ada sebagian di UNAI yang kuliah
3 atau 4 orang kuliah di UNAI, kita akan tatap muka dengan mereka, dan sisanya mereka mengikuti melalui Zoom. Ya, melalui Zoom. Dan kita sudah desain ada sekitar 25 ruangan untuk itu. Ya, yang standar 25 dan yang sangat memadai ada dua ruangan. Ya, 2 ruangan. Dan berikut kami informasikan bahwa kita baru-baru ini mendapat penghargaan dari koordinator AIPNI, ya. Ini Asosiasi Institusi Pendidikan, ya, pendidikan vokasi, ya, keperawatan Indonesia. Untuk wilayah Jawa Barat, ya, Banten, para mahasiswa kita mendapat juara 1, 2, 3, dan bahkan 10 besar, ya, 10 besar di dalam ujian itu. Sungguh kita syukuri dan kita panjatkan terima kasih kepada Tuhan karena mereka mempersembahkan yang terbaik untuk UNAI. Dari segi ranking, saya berikan dulu sedikit ranking UNAI berada sekarang secara dunia ini saya ambil dari Wibometric. Saya capture langsung dari Wibometric dan ini keluar 2021, baru sekitar 3 minggu yang lalu keluar ini. Bagi saudara boleh nanti dilihat di Google tentang ini, Wibometric namanya. Lalu kalau Adventist International Institute Advanced Studies atau yang kita sebut AIAS. AIAS itu berada pada urutan ranking dunia, ya. 11.494 dari seluruh perguruan tinggi di dunia, dia angka 11.000. Dan ranking nasional di Filipina dia berada pada 51, ya. Negara Filipina, ya. Dan ranking Asia Pacific International University, ya, APIU, ya, ini yang ada di Thailand, di Bangkok, Advent, dia berada pada urutan 14.496 secara dunia. Tetapi secara nasional dia berada pada urutan 118. Untuk UNAI, ya, UNAI berada pada ranking dunia 8.745, ya. Untuk dunia ini 8.745, ranking nasional dari 5.000 tadi, 5.000 perguruan tinggi di Indonesia itu kita berada pada urutan 234. Dan Universitas Kelabat pada urutan dunia 16.540 dan urutan ranking nasional kita Indonesia 584. Dan untuk Adventist University of the Philippines atau UP, ya, IUP, ya, IUP Filipina Advent, dia berada pada urutan 14.126, ranking nasional mereka ada pada urutan 72 di negaranya. Jadi ini suatu kabar gembira bagi kita semua, para umat-umat Tuhan, bahwa 5 perguruan tinggi yang sangat besar di Asia Pasifik atau SSD berada pada kategori yang baik, ya. Jadi tidak perlu kita kecewa kalau kita kirim anak kita ke sekolah-sekolah ini, ya, karena berada pada level yang sudah baik, ya. Saya kurang tahu persis berapa perguruan tinggi di dunia, tetapi pada dasarnya saudara kita berada di atas menengah secara keseluruhan. Di atas menengah kita. Di atas menengah, bukan menengah di atas menengah.
Bayangkan itu, kalau sudah di atas menengah, sudahlah, jangan lagi ragu-ragu, kirimkan anak-anak kita kuliah ke UNAI. Kan begitu kan, Adrian? Ya, kirimkan anak kita ke UNAI. Jangan ragu-ragu lagi lah, ya. Jadi pilih UNAI untuk membawa umat semakin dekat kepada Tuhan. Ini sedikit gambaran Universitas Advent Indonesia. Saudara, pada hari Sabat ini saya membawa atau memberikan judul yang sangat sederhana. Berbicara atau berdiam itu sama dengan bersaksi. Berbicara pun bersaksi, berdiam pun bisa bersaksi. Kira-kira begitulah artinya ini. Ya, kalau saudara di rumah kalau ada sedikit ada ketidaksepahaman antara suami dan istri, lebih baik berdiam, itu pun bersaksi. Daripada ribut-ribut nanti, bicara-bicara, akhirnya keluar kata-kata yang tidak baik, kan gitu kan? Lebih baik berdiam. Lebih baik berdiam. Kira-kira begitulah ide daripada apa yang mau saya sampaikan kepada kita pada hari Sabat ini. Baik, saya senang terhadap mempelajari pelajaran hidup dan ajaran Yesus, dan kalau di dalam kelas teologia Yesus dan Injil, ya, Yesus dan Injil dan hidup dan ajaran Yesus. Karena apa yang diceritakan di dalam kitab Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, ya, apa yang diceritakan di dalam kitab ini, baik Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu adalah suatu kisah yang terjadi, ya, yang terjadi apa yang dibuat oleh Yesus. Tetapi dari sisi yang berbeda diceritakan oleh keempat penulis itu. Kalau Yohanes katakan begini di dalam tulisannya, di dalam tulisannya 1 Yohanes 1, ya. Dia katakan begini, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang kami telah lihat dengan mata kami, dan telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Tentang firman itu dikatakan, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Kalau dalam bahasa, mungkin bahasa saya rubah kalimat itu, itulah yang kami saksikan kepadamu. Dalam ayat 2 dikatakan begini, hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Yohanes telah melihatnya, sekarang kami saksikan, kami bersaksi, dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal itu. Saudara-saudara, menarik kalau kita mempelajari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan kalau di kelas saya selalu menggambarkan kitab ini, ibarat kalau kita melihat sebuah peristiwa kecelakaan, atau seorang ibu guru memberikan suatu pelajaran kepada murid-muridnya. Ya, nanti coba ceritakan atau coba karang peristiwa yang terjadi di depan sekolah, kecelakaan yang ada di depan sekolah. Ya. Coba karang ceritanya itu, apa yang kamu lihat tadi. Ya, mungkin kalau dia perawat, dia akan menceritakan cerita peristiwa kecelakaan itu dengan ada kalimat-kalimat yang di sana dia akan buat ada P3K-nya. Kalau pendeta menceritakan itu agak berbeda, mungkin tidak ada P3K-nya, dia akan menceritakan sebuah kalimat judul, oleh karena begitu besar kasih Allah. Jadi orang itu tidak meninggal katanya. Tapi kalau dia sebagai anak seorang ekonom, mungkin dia akan melihat sisi itu, aduh, besar sekali kerugiannya. Motornya rusak, kata gitu, motornya rusak, dan biaya untuk perawatannya besar, kan gitu. Mungkin dia akan ekspresikan itu, begitu. Kalau dia anak polisi beda lagi. Ya, anak polisi dia mungkin dia akan gunakan statistik di sana. Dia akan gambar itu apa? Dia akan gambar itu jalan.
Ya, dia gambar jalan itu, lalu dia lihat, dia ukur semua, akhirnya dia akan tiba kepada suatu kesimpulan siapa yang salah, siapa yang benar atas kecelakaan itu. Jadi kira-kira begitu juga kitab Injil itu ditulis. Jadi dari perspektif yang berbeda ditulis. Contoh, saya berikan kepada kita bagaimana Matius menceritakan kepada kita tentang ekspresi dia sebagai Tuhan itu. Lihat dari sisi bagaimana dia menyebutkan sebuah kalimat yang tidak pernah kita lupakan sebagai umat Kristen. Dia sebutkan begini, cari Tuhan yang pertama, baru nanti semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa alasan dia menyebutkan itu? Ya, karena dulunya dia kan seorang pemungut pajak yang selalu dia, mana uang, mana uang, mana uang. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan, oh bukan itu yang utama. Jadi dia yang utama di dalam hidup adalah mencari Tuhan. Kalau kita sudah cari Tuhan, kedamaian akan datang kepada kita. Kira-kira begitu. Ya, sedikit di dalam gambaran penulisan ini. Itu makanya saya senang menyampaikan kepada kita apa sih ayat inti yang sudah kita bacakan tadi. Mari kita ulangi. Baca ayat ini bagi saudara yang sudah pegang Alkitab. Mari. Ayat 30 dan 31. Saya baca ulang. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua itu tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Apa saja tanda yang dibuat oleh Yesus di dalam Injil Yohanes? Apa saja itu? Saya catat di sini. Memang kalau kita baca di dalam Bible Commentary ada 8 dicatat di sana, tetapi di dalam pelajaran kita pada sahabat ini saya hanya cantumkan ada 7. Kenapa 7? Karena ke-7 inilah yang menceritakan tentang Yesus, sedangkan yang ke-8 itu adalah untuk mengingatkan murid-murid itu apa yang menjadi tanggung jawab mereka menjadi seorang murid. Itu kalau yang ke-8 itu, yaitu penangkapan ikan di Danau Tiberias. Jadi 7 itulah yang akan kita singgung sedikit di dalam pelajaran pada hari Sabat ini. Ya, yang pertama air menjadi anggur. Apa tujuan Yesus membuat ini? Jelas disebut di dalam Yohanes pasal yang kedua. Ya, disebut di sana bahwa supaya murid-murid percaya dan menghargai ya ibunya Maria. Dan tidak hanya itu, bahwa selalu pemberian Allah itu baru katanya. Itulah tujuan Yesus membuat air menjadi anggur. Lalu yang kedua, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Apa tujuan Yesus menyembuhkan ini? Orang Kapernaum ini sebenarnya datang kepada Yesus. Yesus datanglah ke rumah. Anakku sedang sakit, katanya. Anakku sedang sakit. Dan Yesus hanya katakan, pergilah. Ya, anakmu sudah sembuh. Dan ternyata saudara, waktu ayahnya itu sedang pergi, di tengah jalan bertemu dengan orang yang membawa berita, anakmu sudah sembuh. Lalu ada komunikasi di antara mereka. Jam berapa? Oh, disebutlah sekitar jam 1 siang. Oh, dia ingat pertemuan itu, pertemuan dengan Yesus. Sebenarnya tujuan Yesus membuat tanda ini adalah untuk di mana Yesus membuka jalan dalam pemberitaan Injil di Kapernaum. Makanya kalau kita baca di dalam Alfa dan Omega, Kapernaum itu adalah tempat tumpah darah Yesus. Jadi pusat pelayanan Yesus pada waktu itu. Lalu ada lagi penyembuhan atau tanda yang dibuat oleh Yesus menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun.
38 tahun. Apalagi tujuan Yesus membuat mujizat ini? Ya, ada tujuan Yesus. Dia mau menjelaskan kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki itu apa yang dapat kita lakukan pada hari Sabat. Karena bagi mereka, menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat tidak boleh. Jadi Yesus menyembuhkan orang ini. Dan Yesus memberikan makanan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya, apa tujuan Yesus membuat ini? Jelas dikatakan bahwa Yesus mengetahui kebutuhan kita. Apa kebutuhan-kebutuhan kita? Yang sering menjadi masalah di dalam kehidupan kita ini sebagai umat Kristen, saudara. Kita sering mencari kebutuhan melebihi dari yang kita butuhkan. Itu yang sering masalah. Makanya Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita berdoa. Berdoalah, mintalah yang secukupnya. Kan dikatakan di dalam doa itu, Bapa kami yang di surga, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ya, tetapi manusia tidak seperti itu zaman sekarang ini. Sudah dapat ini, mau ini, sudah dapat itu, mau ini lagi. Dan terus. Akhirnya pusing sendiri dia terhadap hartanya itu. Lalu Yesus juga membuat suatu mujizat mengenai berjalan di atas air. Nanti saya akan singgung ini lebih jauh. Dan orang buta sejak lahirnya disembuhkan oleh Yesus. Dan yang terakhir Lazarus mati dan dibangkitkan. Jadi kita singgung sedikit mengenai peristiwa-peristiwa ini. Di antara 7 mujizat ini, ada satu yang tidak ada kaitannya. Tetapi ada 6 ada kaitannya. Jadi ada 3. 3 itu ada paralel saya buat. Yang pertama, kita mulai dari air menjadi anggur. Ketika Yesus diundang di perjamuan pesta di Kana itu, ketika itu katanya mereka atau pemilik pesta itu kehabisan anggur. Demikian juga ketika Yesus memberikan 5.000 orang dari 5 dan 2 roti dan ikan, ya ketika itu katanya tidak ada makanan. Hanya 5 dan 2 ekor ikan saja yang ada. Untuk makan 5.000 orang, bagaimana cukup? Artinya tidak ada makanan. Saya bisa katakan begitulah kalimat saya buat di sini. Tidak ada makanan, tidak cukuplah. Yesus menyediakan anggur untuk banyak orang, ya. Ketika ibunya katakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus menyediakan anggur untuk banyak orang. Ya, ketika Yesus menyodorkan kepada Filipus dan Andreas, ya, supaya dipersiapkan makanan untuk 5.000 orang ini, Andreas dan Filipus itu berergu kepada Tuhan. Dari mana kita bisa mendapatkan makanan sebanyak itu untuk mereka ini? Tetapi Yesus melipat gandakan roti untuk banyak orang. Ya, Yesus melipat gandakan roti untuk banyak orang. Dan air itu melambangkan anggur. Anggur itu melambangkan darah Yesus. Sedangkan roti itu melambangkan tubuh Kristus. Itulah sedikit paralel dari 2 tanda itu. Lalu saya berikan lagi paralel mengenai anak pegawai istana dengan Lazarus. Ya, ketika ayahnya membawa berita anaknya sedang sakit, ya, demikian juga Lazarus. Maria dan Marta menyampaikan, ya, seorang yang sakit, ya, seorang yang sedang sakit. Dia yang engkau kasihi itu sedang sakit. Itulah berita yang disampaikan kepada Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 1. Dan anak pegawai istana itu anaknya hampir mati, sedangkan Lazarus sudah mati. Dan Tuhan datang sebelum anaknya mati. Makanya dia katakan, pergilah, anakmu tidak mati. Artinya Yesus sudah memberikan penyembuhan sebelum anaknya itu meninggal dunia.
Sedangkan Lazarus ada keluhan daripada Marta dan Maria, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Apa yang terjadi, saudara? Anak pegawai istana itu pun hidup. Apa yang terjadi kepada Lazarus? Yesus membangkitkan Lazarus di depan kubur itu dan Lazarus bangkit. Jadi, saudara, di balik kematian, ingat kita harus yakin dan percaya bahwa masih ada kehidupan yang kekal. Ya, jadi kalaupun ada yang saudara kita, orang tua kita, sahabat kita yang sudah mendahului kita, masih ada harapan kita bertemu dengannya nanti pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lalu yang ketiga, paralel yang ketiga antara orang lumpuh dan orang buta itu. Lihat, orang lumpuh itu katanya sudah ada sekitar 38 tahun lumpuh. Sedangkan orang buta itu sejak lahir sudah buta. Sejak lahir dia sudah buta. Dan peristiwa ini baik orang lumpuh, orang buta itu terjadinya pada hari Sabat. Hari itu hari Sabat. Dan di dalam Yohanes 9 ayat 14 dikatakan adalah hari Sabat. Dan menarik lagi, dua-duanya berkaitan dengan kolam. Kalau orang lumpuh itu terkait dengan kolam Bethesda. Sedangkan orang buta yang sejak lahir ini terkait dengan kolam Siloam. Jadi ada kaitannya dengan air. Ya, air penyembuhan. Dan yang menarik lagi kita lihat di sini, ketika orang ini disembuhkan, ya Yesus bertemu dengan dia setelah sembuh, ya. Dan setelah mereka disembuhkan, tidak tahu siapa yang menyembuhkan mereka itu. Baik orang lumpuh itu dan orang buta itu juga begitu, tidak tahu. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 13 berkata, tidak tahu siapa orang itu. Ketika ditanya kepadanya, siapa yang menyembuhkan kau? Tidak tahu, kata dia, tidak tahu. Demikian juga orang buta sejak lahir itu. Ketika Yesus datang kepada engkau kenalkah dia yang menyembuhkan itu? Justru dia katakan, siapakah dia Tuhan supaya aku menyembahnya, katanya. Dia tidak tahu siapa. Tapi saudara, lama-lama dua orang ini menjadi pengikut Kristus. Tapi ada satu yang saya sebutkan tadi, tidak ada paralelnya. Tidak ada. Tidak ada padanannya. Ya, tidak seperti penyembuhan 38 tahun lumpuh dan orang buta sejak lahirnya, tidak seperti Yesus memberikan makan 5.000 orang dan menjadikan air menjadi air anggur, ya, dan tidak menjadikan seperti orang lumpuh 30 orang buta sejak lahirnya dengan orang lumpuh itu. Jadi Yesus berjalan di atas air ini tidak ada padanan. Karena ini bukanlah penyembuhan. Bukan kebangkitan, bukan masalah kebangkitan, membangkitkan. Bukan menyediakan makanan dan minuman, tetapi ini adalah berkaitan dengan alam. Ya, berkaitan dengan alam dan sedikit berlapis mujizat itu, berlapis, ya. Dan kalau saudara-saudara mempelajari kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau di dalam kitab Matius banyak kata kalimat, aku ini jangan takut. Di dalam kitab Markus pun ada beberapa, aku ini jangan takut. Di dalam kitab Lukas pun ada. Tetapi kalau nanti saudara mempelajari kitab Injil Yohanes, mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-21, hanya Anda temukan satu kalimat, aku ini jangan takut.
Ya, hanya satu-satunya ini, ayat ini. Satu-satunya aku ini, jangan takut, ya. Jangan takut. Ya, jangan takut. Jadi nanti lebih teliti, boleh saudara lebih teliti baca pelan-pelan kitab Yohanes itu. Menarik untuk kita pelajari kalimat ini, saudara. Satu-satunya aku ini, jangan takut. Apa artinya? Ya, menjadikan air menjadi anggur yang terbaik, ya. Ada yang Yesus mau ajarkan kepada kita di sini. Yesus menyediakan anggur yang baik, tidak bisa ditandingi anggur manapun. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal. Ya, dan darah Kristus sama seperti darah anak domba yang tidak ternoda dan tidak bercacat. Lihat itu. Ya, suatu penyataan yang sangat indah kepada kita dikatakan di sini. Kita telah disucikan oleh Allah melalui darahnya yang mahal. Oleh karena itu jangan takut. Darah Kristus yang mahal, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat itu. Itulah yang menyucikan kita. Oleh karena itu, jangan takut, saudara. Jangan takut. Yesus telah menghidupkan anak pegawai istana yang hampir mati dan membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Ya, jangan takut atas kematian, saudara. Di balik kematian masih ada sesuatu kehidupan. Masih ada suatu kehidupan. Yesus berkata di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26 berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Lihat, jangan takut saudara atas kematian. Walaupun mungkin ada saudara-saudara kita sudah mendahului kita oleh karena masalah COVID, jangan takut. Masih ada harapan kita bisa bertemu dengan mereka. Yang berikut, jangan takut katanya. Jangan takut telah menyembuhkan orang buta sejak lahirnya. Orang yang tidak pernah melihat terang, kita bisa melihat terang. Ya, saudara, sedikit sebelum kita lanjutkan cerita ini, saya mempunyai pengalaman-pengalaman bagaimana menghadapi peristiwa apa yang terjadi yang kita hadapi di dunia dan di negara Indonesia masalah COVID ini. Sehingga kita dipaksa beribadah seperti ini. Di kampus Unai beberapa waktu yang lalu ada juga yang terpapar, ada juga yang positif oleh COVID ini. Dan mungkin sedikit radikal juga kami tidak memenuhi seperti apa yang dikatakan oleh pemerintah. Tetapi kami langsung mengambil langkah dan kami karantinakan mereka semua. Kami karantinakan mereka semua dan kami kasih makan, kasih obat, kasih vitamin kepada mereka. Dari 30 orang yang terpapar itu, ya semua puji syukur Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Ya, tanpa biaya besar mengeluarkan kepada pemerintah dan kepada rumah sakit atau tidak membawa beban juga kepada pemerintah walaupun pemerintah membiayai itu. Ya. Oleh karena itu saudara jangan takut, ya. Yesus berkata, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ya. Dia juga katakan di dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
Sebelum Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahirnya itu, ia berkata kepadanya, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi mari bersandar kepada Tuhan, saudara. Di saat di dalam banyak permasalahan yang kita hadapi, ya, yang kita hadapi di dalam rumah tangga kita. Di saat kita menghadapi tentang wabah COVID-19 ini, mari saudara kita bersandar kepada Tuhan. Jangan takut. Tuhan itu adalah terang dunia. Tuhan itu adalah penolong kita di dalam hal itu. Ya. Jangan takut. Yesus juga telah menyembuhkan orang lumpuh sejak 38 tahun itu. Yesus hanya berkata kepadanya, angkat tilammu dan berjalanlah. Yesus berkata, engkau telah sembuh. Setelah dia sembuh, engkau telah sembuh. Ada kalimat yang Yesus katakan kepadanya, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kan gitu. Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 34 dan 36. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, dikatakan kamu pun benar-benar dimerdekakan. Jadi apa saja pun yang akan kita hadapi ke depan saudara, mari bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Tuhan akan memberi yang terbaik kepada kita. Pertanyaan sekarang, apakah hanya 7 tanda ajaib di kitab Injil Yohanes? Tidak, saudara. Saya bisa katakan tidak. Ya, masih banyak hal menurut Yohanes. Kalau semuanya itu dibuat atau dimuat di dalam kitab Injil, Yohanes katakan, ya tidak muat. Dunia ini pun tidak muat. Ya, tidak muat katanya. Tetapi masih bisa kita lihat beberapa tersirat, saudara, ada beberapa mujizat. Contohnya, Yesus mengetahui kehidupan lama daripada wanita, di mana Yesus bertemu dengan wanita ini di perigi Yakub di Samaria itu. Yesus mengetahui kehidupan dan masa lalu perempuan itu, ya, yang ada padamu sekarang bukan suamimu katanya, ya, padahal wanita ini sudah mempunyai 5 suami. Dia tahu, makanya ketika Yesus membuka aib itu, dia langsung kaget langsung akhirnya dia percaya kepada Yesus. Tentang kebangkitan Yesus. Yesus bangkit dari kubur dan naik ke surga. Itu pun tanda atau mujizat yang dibuat oleh Yesus. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pintu tertutup, terkunci, tetapi tiba-tiba Yesus sudah ada di dekat murid-murid itu, dan dia katakan kepada murid-murid itu, salam sejahtera bagimu. Bayangkan tuh, baru Yesus bangkit sekitar jam 5 pagi, di antara jam 5 sampai jam 6 pagi, ya, dan petang hari berjalan ke Emmaus bersama dengan murid itu, dan malamnya dia langsung bisa menampakkan diri dengan mereka. Pada waktu itu Thomas tidak ada. Ya. Lalu Yesus juga membuat mujizat, mengingatkan murid-muridnya apa yang menjadi tanggung jawab mereka ketika menangkap ikan di Danau Tiberias itu. Mereka menangkap banyak, ya. Mereka menangkap banyak. Ingat, saudara, pusat segala tanda itu adalah Yesus. Pusat segala mujizat itu adalah Yesus. Ingat ya. Tetapi ada 2 contoh. Ada 2 contoh bersaksi saudara. Itu makanya saya buat judul berbicara, berdiam sama dengan bersaksi. Di dalam kisah yang saya sebutkan tadi, di dalam cerita itu, di dalam penyembuhan itu, dalam mujizat itu, orang buta yang sembuh ini, ya, orang buta yang sembuh ini, saudara, setelah dia sembuh, ditanya dia, siapa yang menyembuhkan kamu? Siapa yang menyembuhkan kamu? Dan bahkan mungkin bagus juga kita baca cerita itu.
Mari kita baca dulu saudara, bagaimana kesaksian-kesaksian mereka tentang orang buta sejak lahirnya itu. Saya baca mulai dari ayat yang ke-9 lah. Ada yang berkata, benar, dia ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Tetapi orang itu berkata, orang buta itu berkata, dia berkata, benar, akulah itu. Dia bilang, akulah itu. Dan tidak hanya itu, saudara. Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam, dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lihat ini bagaimana orang ini menyaksikan tentang dirinya. Dia saksikan dirinya bahwa Yesus telah menyembuhkan dia. Dia menceritakan itu. Dan ketika dia dibawa juga menghadap orang-orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat itu, berkata dia begini di dalam ayat yang ke-15, karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat, katanya. Tetapi walaupun dia berbicara, menyaksikan tentang Yesus itu, mereka tidak percaya. Ahli Taurat itu juga tidak percaya. Orang Farisi itu juga tidak percaya. Dan bahkan orang banyak itu ada yang mengatakan, dia mirip seperti dia katanya. Padahal dia sudah katakan, akulah itu. Lihat saudara, kadang-kadang kalau kita berbicara, banyak orang bisa terkecoh. Ya, langsung dia, apalagi kalau soal negatif ya. Kalau soal negatif memang dia langsung cepat dia percaya. Tapi kalau soal yang baik, tidak percaya dia. Tapi ada yang menarik, saudara. Ketika Yesus menyembuhkan Lazarus, sejak Lazarus dibangkitkan dari kubur itu, nanti saudara baca di dalam Alkitab, tidak ada kalimat pertanyaan kepada Lazarus. Dan tidak ada kalimat yang diungkapkan oleh Lazarus bahwa Yesuslah yang membangkitkan dia. Tidak ada. Tapi saudara, banyak orang yang percaya kepadanya. Dan banyak orang yang percaya kepada Yesus. Oleh karena sudah banyak orang yang percaya kepada Yesus, maka orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mau membunuh Yesus. Dan tidak hanya mau membunuh Yesus, tetapi mau membunuh Lazarus. Dan bayangkan ketika Yesus dielu-elukan pada hari Minggu itu, saudara, yang menuntun keledai itu adalah Lazarus. Yang menuntun keledai itu Yesus naik di atas adalah Lazarus. Dia diam, saudara. Dia hanya diam, dia tidak banyak bicara. Tapi banyak orang yang percaya kepada Yesus. Apa yang sudah Yesus perbuat kepada saudara? Apa yang sudah Yesus perbuat di tengah-tengah keluarga saudara? Apakah dia menyediakan keperluan di dalam rumah tangga kita? Apakah dia menyembuhkan kita dari sakit? Apakah dia telah menolong menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan ini? Dan apakah dia telah mengangkat kita dari segala pergumulan-pergumulan kehidupan kita? Dan apakah dia sudah mengubah kehidupanmu dan memberi kepadamu hidup yang baru? Ingatlah saudara, Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, dan telah memberi pengharapan kepada kita, yaitu pengharapan hidup yang kekal itu. Ingat, saudara-saudara, semua tanda yang dilakukan oleh Yesus bagi kita haruslah menjadi kesaksian yang berkuasa. Apa saja itu yang diberikan oleh Yesus, mujizat apapun yang diberikan oleh Yesus kepada kita, ya, baiklah itu menjadi kesaksian yang berkuasa. Semua tanda yang dilakukan oleh Yesus bagi orang lain,
adalah kesaksian yang berkuasa. Semua tanda yang dicatat di dalam Alkitab adalah kesaksian yang luar biasa. Hidup yang diubahkan oleh Yesus adalah kesaksian yang luar biasa. Perbuatan yang baik yang kita lakukan bagi orang lain adalah kesaksian yang luar biasa. Dan pengaruh-pengaruh yang baik yang kita tebarkan di sekeliling kita adalah kesaksian yang luar biasa, saudara. Jadi semua ini, pengalaman-pengalaman yang kita hadapi ini adalah sebuah kesaksian yang harus kita saksikan kepada semua orang. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana kita menyaksikan ini? Lihat bagian yang terakhir ini. Saya akan pergi bersaksi melalui perkataan saya. Saya akan pergi bersaksi melalui perbuatan saya. Saya akan bersaksi melalui kehadiran saya di tengah-tengah keluarga yang membutuhkan. Saya akan bersaksi atau saya akan pergi bersaksi di dalam tulisan-tulisan yang membangun hubungan saya lebih dekat dengan Tuhan dan membangun hubungan orang lain lebih dekat dengan Tuhan. Saya akan pergi bersaksi dengan pengaruh saya. Saya akan pergi bersaksi untuk menyatakan penyataan-penyataan saya yang mendekatkan orang lain dan saya kepada Tuhan dan kepada sesama. Saya akan bersaksi melalui sikap saya. Saya akan pergi bersaksi melalui bayangan hidup saya. Saudara-saudara, masih ingatkah bagaimana pengalaman Petrus pada abad pertama kekristenan itu? Hanya melalui bayangan hidupnya. Dia lewat dari jalan itu, banyak orang yang sembuh. Banyak orang yang sembuh hanya melihat bayangan daripada Petrus itu. Orang-orang sakit itu melihat, orang-orang yang sakit itu yang melihat itu sembuh. Bayangkanlah saudara, apakah kita bisa lakukan ini di dalam kehidupan kita? Baik, mari kita saudara lakukan itu di dalam kehidupan. Bisa saudara, kita bisa lakukan itu melalui bayangan kehidupan kita. Ya, saya senang saudara melihat para hamba-hamba Tuhan sekarang di kampus yang sudah menyelesaikan pendidikannya dari kampus Unai dan menjadi sudah hamba Tuhan. Ya, ketika di kampus saya sering merasa terharu terhadap mereka. Datang dari desa dengan cara berpakaian yang sangat sederhana. Tapi sekarang saudara setelah tamat dari Unai, telah menceritakan Tuhan yang dia kenal itu kepada banyak orang. Karena pengalaman-pengalaman di kampus Unai yang dihadapinya adalah penderitaan, kesulitan. Bagaimana supaya bisa kuliah, bagaimana supaya saya bisa makan. Itu, tetapi setelah dia selesai dari Unai, kesaksian itu menjadi kesaksian yang hidup melalui bayangan kehidupan itu. Saudaraku, berbicara atau berdiam, baiklah itu menjadi kesaksian. Dan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau ada masalah di dalam rumah tangga saudara, tidak selalu harus kita berbicara. Ya, mari kita berdiam. Kita merenung, kita bawa kepada Tuhan. Dan itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Sio nomor 335 dalam kerja Raja.